أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Tadi sempat saya sebutkan hadis terakhir, hadis Ummu Salamah dalam riwayat Imam Muslim, di mana beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah kami dapat ditimpa musibah atau siksaan sementara di antara kami terdapat orang-orang saleh? Maka Rasulullah SAW menjawab, iya, bila kerusakan atau pelanggaran agama merajalela dan tidak ada yang ingatkan atau luruskan. Mari kita dengarkan kisah sebuah negeri yang dikenal dengan negeri Ila. Negeri Ila ini, Bapak Ibu sekalian, dihuni oleh Bani Israel dari pengikut Nabi Musa alaihissalam. Negeri Ila ini sekarang kurang lebih masuk di wilayah Palestina. Jadi zaman dulu itu ada hukum yang Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada Bani Israel di penduduk negeri Ilah ini. Perlu kita tahu penduduk ini pekerjaan utamanya mereka adalah nelayan. Mereka adalah nelayan karena mereka hidup di pinggir lautan. Waktu itu banyak di antara mereka yang suka sengaja mencari-cari kenapa hukum Allah begini dan kenapa tidak begini. Seperti kalau Bapak Ibu tahu sebab disebutkannya surah Al-Baqarah dengan nama Al-Baqarah itu sapi betina karena kasus itu kan. Di antara salah satunya karena Bani Israel itu mereka waktu ada orang yang terbunuh di tengah-tengah mereka, lalu orang-orang yang berimannya datang kepada Nabi Musa sambil berkata, wahai Musa, coba minta kepada Tuhanmu petunjuk, siapa kira-kira yang bunuh orang ini? Kami ingin tahu pembunuhnya. Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, lalu Allah tuntunkan waktu itu Jibril datang mengatakan, coba suruh mereka pengikut Muhai Musa menyembelih seekor sapi betina. Sembelih sapi. Setelah disembelih, daging sapinya diambil, ditepukin ke orang mati itu, nanti orang matinya ngomong. Ini khusus untuk Nabi Musa. Jangan nanti Bapak Ibu sembelih sapi, tepuk orang mati, dianggap bisa ngomong. Ini khusus untuk Nabi Musa alaihissalam, mukjizatnya. Tapi orang-orang Bani Israel ini bilang satu sama yang lain di antara mereka, masuk akal nggak sih? Masa sapi disembelih, dagingnya ditepuk ke orang mati bisa ngomong gitu. Mereka kayak nggak mau nerima itu. Akhirnya mereka cari cara untuk berkata kepada Musa, wahai Musa, sapi apa yang dimaksud oleh Tuhanmu itu? Warnanya apa? Nabi Musa mengatakan lagi, sapi itu adalah sapi yang belum pernah digauli oleh pejantannya dan juga bukan yang sudah tua. Ini yang mana nih? Warnanya apa, hai Musa? Tujuannya mereka bertanya ini sebenarnya untuk menolak, tapi dengan cara lembut. Orang mereka bilang, warna apa? Kata Nabi Musa alaihissalam, Tuhanku berkata warnanya kuning keemas-emasan. Masih Musa bukan ganti, kenapa harus sapi? Tanya lagi, sapi apa nih sebenarnya? Bercampur baur antara kami sapi, yang kuning keemas-emasan banyak, yang tidak digauli oleh jantannya atau sudah digauli jantannya dan tidak tua juga banyak. Lalu kata Nabi Musa alaihissalam, Tuhanku berkata, sapi yang tidak pernah dipakai membajak dan semua orang kalau lihat pasti tertarik melihatnya. Maka pada saat itulah mereka mengatakan, kalau begitu kami coba insya Allah. Dengan ada kata-kata insya Allah, akhirnya Allah SWT mudahkan mereka menemukan. Apa kata para ulama? Kita ini harus mengambil pelajaran dari keadaan Bani Israel. Nggak boleh banyak bertanya. Apa yang Allah perintahkan, udah kerjain aja. Apa yang Allah halalkan, nikmatin. Yang Allah haramkan, tinggalkan. Kalau kita dapat hikmahnya, kita ambil. Kalau nggak ada hikmahnya, ya sudah. Tanpa hikmah pun tetap kita jalankan, gitu kan? Jadi kita nggak perlu tanya, kenapa sholat tahajud itu di malam hari ya? Kita kan enak-enak tidur, lebih baik pagi aja. Kenapa Allah nggak kasih gitu? Kenapa harus 8 rakaat? Kenapa nggak 2 aja?
Ya Allah maunya begitu sebagai pencipta. Kita yang mengadaptasi dengan hukum Allah, bukan hukum Allah yang adaptasi dengan kemauan manusia. Karena manusia itu ammaratun bisu, lebih cenderung kepada keburukan, lebih cenderung kepada malas-malasan, nggak mau beribadah. Maka kata para ulama tafsir, kalau Bani Israel dari awal menyembelih sapi mana saja, walaupun pincang, yang ditepuk, maka akan bicara orang matinya. Nah di penduduk negeri Ila ini sama lagi, terulang lagi hampir kasus yang serupa. Apa kasusnya? Di satu negeri itu mereka sering gitu cari tahu kenapa ya, kenapa begini, kenapa tidak begini. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menguji mereka. Ujiannya apa? Mereka dilarang memancing ikan hari Sabtu. Hukum pada saat itu tidak boleh mancing ikan hari Sabtu. Khusus untuk Bani Israel yang ada di situ, terkenal dengan Ashabus Sabt, ya, terkenal dengan penduduk yang memiliki hukum terikat dengan hari Sabtu. Mereka nelayan. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Hari Sabtu pada saat mereka tidak boleh memancing itu, Allah uji mereka dengan semua ikan yang di lautan itu datang ke pinggiran, kemudian loncat-loncat ikan di depan mereka. Mereka melihat ikan itu. Jadi kalau bapak mungkin atau ibu usaha apa nih, di depan mata ada peluang. Ini kayak nelayan, memang ini pekerjaan mereka. Ikan dilihat, tinggal nangkap nih, tinggal lempar jala selesai. Tapi tetap tidak boleh. Hukum yang dibawa Nabi Musa AS pada saat itu tidak boleh memancing hari Sabtu. Sebagai bentuk ujian untuk mereka. Ada patung nggak gitu? Ternyata Bapak Ibu sekalian, mereka buat sebuah strategi yang mungkin tidak semua orang berpikir. Mereka memasang jala malam Sabtu. Mereka biarin ikan-ikan hari Sabtu masuk di jala itu, mereka nggak ngambil. Hari Minggu, hari Ahad mereka panen. Lalu mereka waktu ditegur, mereka bilang kami nggak mancing kok. Kami cuma pasang jala malam Sabtu. Kami hari Sabtu nggak mancing, hari Minggu kami panen, gitu kan? Jadi mereka mencari jalan untuk menghalalkan apa yang Allah larang. Yang terjadi Bapak Ibu sekalian, karena pelanggaran ini terjadi di wilayah Ilah ini ada 3 kelompok. Kelompok pertama, orang yang tadi masang jala malam Sabtu panen hari Minggu, gitu kan? Karena selain hari Sabtu mereka harus keluar ke lautan nyari ikan baru dapat. Khusus Sabtu enggak, ikannya pada datang pinggir-pinggir, tapi nggak boleh ngambil. Syaratnya dalam agama nggak boleh ngambil. Baik, ada kelompok kedua, ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua, orang-orang yang mengingatkan mereka nggak boleh mancing, walaupun ikan banyak haram, Allah haramkan, cobaan nggak boleh. Mengingatkan. Ada kelompok ketiga, hati-hati nih. Ini yang saya khawatirkan kalau ada pada kita nih. Kelompok ketiga ini mereka menahan kelompok kedua. Mereka bilang pada kelompok yang ingatin tuh, nggak usah ingatin, biarin aja. Kelompok yang ketiga nih. Jadi dia tidak meluruskan kesalahan kelompok pertama, tapi mereka malah datang melarang orang yang mengingatkan kemungkaran tadi. Apa yang terjadi? Waktu Allah SWT datangkan azabnya Allah itu Allah kutuk mereka berubah menjadi monyet. Berubah menjadi monyet. Nanti saya bacain ayatnya. Lalu setelah 3 hari Allah musnahkan. Setelah 3 hari Allah musnahkan. Nah, yang kena di sini hukuman adalah kelompok pertama yang sengaja memancing tadi, dan kelompok ketiga yang malah melarang kelompok kedua tadi yang mengingatkan itu juga kena azab, padahal mereka beriman kepada Allah. Ini kasusnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada kemungkaran sekali lagi kita disuruh rame-rame pungkirin. Tapi memungkiri ini bukan dengan kekerasan, meluruskan, menasehatin, gitu kan. Mungkin kalau kita sudah nasihatin orang sekali, pada saat kita lewat dia malu melakukan perbuatan itu. Saya waktu masih jadi wakil rektor di salah satu kampus gitu, dan saya juga dosen sekalian ngajar pada saat itu. Jadi ada mahasiswa-mahasiswa di kampus itu, kalau mereka lihat saya lewat, saya cuma lewat, rokoknya dibuang. Saya nggak ngomong apa-apa, nggak ingatin, nggak bicara sama dia gitu, tapi dia tahu saya termasuk yang mengingatkan tidak boleh merokok. Maka dengan lihat saya dari jauh dilempar rokoknya. Alhamdulillah kalau gitu, belum ngomong sudah selesai kemungkarannya, gitu kan.
Ini contoh, kalau kita ingatin orang, maka secara otomatis yang kedua, ketiga dia akan malu. Terus menerus dia tidak akan berani melakukan perbuatan dosa tadi. Kita dengarkan kisahnya, Allah ceritakan dalam surah Al-A'raf urutan 7 ayat 163 sampai 166. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabt idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikum aw mu'adzibum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Falamma 'atau 'amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Terjemahannya ayat 163 kurang lebih. Dan tanyakanlah hai Muhammad kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, Bani Israel, tentang negeri Ilah yang berada di dekat laut. Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, nggak boleh mancing Sabtu, mereka tetap masang jala tadi. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Mereka harus keluar ke lautan untuk mencarinya. Demikianlah kami mencoba mereka, justru karena mereka berbuat fasik. Perbuatan fasik mereka tadi terlalu banyak bertanya, kenapa begini, kenapa tidak begini. Allah datangkan cobaan yang lebih berat untuk mereka. Dan ingatlah ketika satu umat di antara mereka, kelompok ketiga tadi, kelompok pertama melakukan pelanggaran, kelompok dua ingatin, kelompok yang ketiga berkata kepada kelompok kedua, mengapa kalian harus menasihatin orang-orang itu, kelompok pertama tadi yang tetap memancing, sementara Allah akan binasakan mereka kok. Gak usah ingatin tuh orang tetangga itu mau sholat, gak usah sholat aja sendiri. Dia nggak sholat, dia masuk neraka sendiri. Seperti itu bahasanya. Maka mereka menjawab, kelompok kedua menjawab, agar kami punya alasan lepas dari tanggung jawab kepada Tuhan kami hari kiamat. Dan siapa tahu mereka menjadi baik. Lalu kata Allah SWT 165, maka tak kala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, terus saja diulangin. Satu kali melanggar diingatin, dua kali melanggar diingatin, 10 kali melanggar diingatin. Setelah berapa kali diingatin nggak mau juga, maka tak kala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat tadi, kelompok kedua yang ingatin tadi. Dan kami timpahkan kepada orang-orang yang zalim, kelompok pertama dan kelompok ketiga, siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. 166, maka tak kala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka kerjakan, maka kami katakan jadilah kalian kera yang hina. Di dalam hadis yang sahih disebutkan mereka menjadi kera selama 3 hari. Setelah itu mereka meninggal. Jadi ini kurang lebih peringatan tentang penduduk negeri Ilah. Arti kata kita ambil pelajaran di sini bagaimana kita mengingatkan orang dari kemungkaran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.